Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara sekalian, di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, diberkahi dalam segala hal, hartanya diberkahi, umurnya diberkahi, keluarganya pun diberkahi. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Kebahagiaan bagi mereka. Begitu mulianya ilmu. Para malaikat pun bertumpuk mengelilingi para penuntut ilmu sampai ke langit karena ridha dengan apa yang sedang mereka cari, yaitu ilmu agama. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa faidah untuk semua kawan-kawan yang ada di grup WhatsApp, baik angkatan 1, 2 sampai 7, wabil khusus tentunya angkatan ke-8. Sekalian juga mengenalkan diri saya. Saya nama Beni Serbeni Abu Sumayyah, sebagai pemateri insyaallah di grup WhatsApp Belajar Islam. Ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara sekalian, menuntut ilmu agama adalah ibadah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka berbahagialah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk sibuk dengan ilmu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah, Allah akan memberikan untuknya pemahaman dalam masalah agama. Ini faedah yang pertama. Karena dia ibadah, maka butuh keikhlasan. Kita belajar semata-mata karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Faidah yang kedua, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, butuh kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, kami akan berikan untuk mereka hidayah. Walladzina jahadu fina. Syaratnya itu sungguh-sungguh. Walaupun materi yang disampaikan mungkin hanya 10 menit atau bisa kurang atau bisa lebih. Tapi sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Karena di antara penyesalan para penghuni neraka adalah ketika mereka tidak mendengar hidayah, tidak mendengarkan ilmu, tidak berusaha untuk memahaminya. Mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka, para penghuni neraka ini berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu." Seandainya lah kami itu mendengar dan berusaha untuk memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi walaupun 10 menit, dengarkan dengan baik. Bahkan kesungguhan ini syarat dalam menuntut ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'unbika an majmu'iha bibayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin." Saudaraku, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Di antaranya adalah cerdas, rakus akan ilmu, keinginan yang kuat, dan ijtihad, sungguh-sungguh. Jadi walaupun sebentar, dengarkan dengan baik, fahami dengan baik. Jika ada sesuatu yang kurang paham, silahkan tanyakan. Semoga kami bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian sehingga materi yang disampaikan bisa difahami dengan baik. Karena al-ilmu adalah al-fahmu. Ilmu itu yang difahami. Jika tidak difahami, walaupun kita hafal, maka itu bukan ilmu. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qayyidu al-ilma bil kitab." Ikatlah ilmu itu dengan kitab. Ai al-kitabah, tulisan. Termasuk di sini adalah buku. Karena buku dan tulisan itu adalah tempat kita mengikat ilmu. Kita pernah mendengar apa yang disampaikan, tapi itu pun berpotensi untuk lupa. Nah, dengan adanya buku, dengan adanya tulisan, ketika kita lupa, kita bisa merujuk kembali kepada buku atau kepada tulisan yang pernah kita buat. Ini menunjukkan keseriusan dalam thalabul ilmi. Dan ilmu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Butuh kesungguhan. Alhamdulillah setiap hari kita akan dapatkan faidah. Hari Senin akidah, hari Selasa akidah, hari Rabu fikih, hari Kamis fikih, hari Jumat tazkiyatun nufus. Jadi khusus untuk angkatan 8 ini ya, Senin Selasa kita thalathatul usul, 3 landasan utama. Membahas tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam. Rabu Kamis membahas tentang al-fiqhul muyassar, fikih praktis yang dimulai dari thaharah,
bagaimana kita bersuci, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita mandi besar, bagaimana kita tayamum dan seterusnya. Itu dibahas. Kemudian membahas tentang masalah sholat. Sehingga ibadah kita itu jelas. Bukan hanya ikut-ikutan. Agama Islam itu agama ilmiah. Agama yang dibangun di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Hari Jumatnya belajar tazkiyatun nufus. Bagaimana kita membersihkan jiwa. Belajar kitab tazkiyatun nufus, belajar kitab ad-da' wad-dawa. Demikian pula belajar kitab ar-riqaq tentang kelembutan hati dari kitab Sahih al-Bukhari. Ada juga materi sirah nabawiyah. Ada juga materi tentang pendidikan Islam. Bahkan ada juga materi tentang ilmu tajwid atau tahsinul Quran. Masya Allah. Ini nikmat yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu, poin yang ketiga, pesan ketiga, yang ini saya sampaikan untuk kawan-kawan sekalian dan untuk saya pribadi, tentunya adalah bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang sangat besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Allah telah mengajarkan kamu, maksudnya mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu. Kemudian Allah berfirman, "Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan adalah karunia Allah untukmu sangat besar. Maksudnya karunia Allah terkait dengan ilmu. Berarti di antara sebesar-besar karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Cara kita bersyukur pertama dengan zikrul mun'im. Ingat kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Bahkan berzikir itu sendiri kenikmatan. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa hati yang sehat adalah hati yang masih bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, di antara fungsi hati adalah at-taladzuz bidzikri, menikmati zikir. Jadi zikir itu sendiri adalah kenikmatan. Mengingat Allah adalah kenikmatan. Kemudian di antara fungsi hati adalah al-ilmu. Ketika kita bisa menggunakan hati ini untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, berarti kita menggunakan hati kita sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau ada seseorang yang sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu agama ini, sudah tidak bisa menikmati lagi zikir, berarti hatinya sudah sakit atau bahkan bisa jadi mati. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan selalu berzikir, mengingat Allah Rabbul Alamin dengan lisan, dengan hati. Kemudian di antara cara kita bersyukur adalah hifdzun ni'mah. Jaga nikmat ini. Kesempatan ini adalah nikmat. Jaga.
Senin kita belajar walaupun hanya 10 menit. Jaga, jangan ditinggalkan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hanya 10 menit saja. Kita tidak sempat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jaga, ini nikmat yang Allah berikan untuk hambanya. Ingat apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. Barang siapa dikehendaki baik nasibnya oleh Allah, maka Allah akan memberikan untuknya pemahaman dalam masalah agama. Dan jalan untuk memahami adalah belajar. Berarti kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk belajar itu diantara tanda Allah menghendaki kebaikan untuknya. Kemudian diantara cara kita bersyukur adalah berterima kasih kepada siapa saja yang telah menjadi sebab kita bisa belajar. Baginda Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, mana mungkin dia bisa bersyukur kepada Allah. Wabil khusus dalam hal ini adalah guru kita. Saudara sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, hajatun nas ila sunnah asyaddu min hajatihim ilal akli wasyarab. Kebutuhan manusia akan ajaran Nabi jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia akan makan dan minum. Jika orang tua bisa menjadi sebab kita bisa makan dan minum, karena mereka yang membiayai kebutuhan hidup kita, maka sungguh seorang guru yang menjadi sebab kita faham apa makna tauhid. Kita paham apa itu Islam. Kita faham bagaimana kita bersuci sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana kita berwudu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana kita salat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku melakukan salat. Dan seterusnya. Oleh karena itu, agar nikmat ini senantiasa dan selalu terjaga, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Yang diantaranya kita berterima kasih kepada siapa saja yang telah menjadi sebab sehingga kita bisa mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam. Kemudian pesan yang terakhir, belajarnya saudara-saudara sekalian di BIS belajar Islam ini jangan dijadikan beban, justru dijadikan sebagai kenikmatan. Nikmati betul setiap mendengar, fokus, nikmati ya Allah, nikmat banget. Kita dengan mendengar ini bisa mengenal apa itu Islam, bagaimana kita mentauhidkan Allah, apa itu syirik, sehingga kita bisa menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu nikmat. Jadi jangan dijadikan beban, tapi dinikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Bersihkan hati kita. Ingat tadi pesan Abu Hamid Al-Ghazali, hati itu diciptakan oleh Allah diantaranya untuk ilmu. Kalau hati kita sudah tidak lagi bisa menerima ilmu, berarti hati kita sudah tidak berfungsi. Kalau hati sudah tidak berfungsi, berarti dia sakit atau mati. Na'udzubillah. Maka bersihkan hati.
Oleh karena itu di belajar Islam pun kita belajar a'malul qulub, tentang amalan-amalan hati, kajian live langsung yang biasa kita lakukan setiap malam Kamis. Saudara sekalian, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah faidah-faidah yang ingin saya sampaikan di awal kegiatan belajar kita di grup belajar Islam atau BIS. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.